biasa, fantastis, yes, yes, yes. Iya, semua sudah semangat ya, udah sarapan kan? Nah, kakak udah makan? Sudah dong. Oke, kalau adik-adik semua sudah semangat, kita harus semangat untuk memuji Tuhan. Kita bertemu lagi di hari Minggu yang indah ini. Kita mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan semua hatinya, duduk yang bagus. Dan kita semua bernyanyi adik-adik. Nah, supaya kita semangat, kita bernyanyi dulu dengan lagu pujian Big or Small. Adik-adik udah semangat untuk supaya kita masuk ke kebaktian kita bernyanyi, kita angkat pujian dari lagu Dong Dong ke Dondong. Adik-adik yang di rumah silakan bangkit berdiri, ditutup mata, dilipat tangannya. Jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Sama-sama kita mengucapkan, ya Allah kasihanilah kami. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Oke, sudah boleh duduk. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat kita pada hari ini bagian keberapa ya? Ketujuh. Nah. Iya, bagian ketujuh. Doa Bapa kami bagian ketujuh. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami bagian ketujuh.
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, adik-adik yang di rumah, tahukah artinya lepaskan kami daripada yang jahat? Ayo coba, tahukah? Iya, pintar. Lalu apa maksudnya Tante? Maksudnya apa Kak? Maksudnya adalah kita minta di dalam doa ini seperti yang semua telah kita minta terdahulu, supaya Bapa yang di surga melindungi kita dari setiap kejahatan, apakah itu mengenai tubuh dan roh, keadaan, kekayaan, kedudukan yang tinggi, dan apabila hidup kita tiba kepada saat yang berakhir, diberikannya kita berkat dan kasih karunia-Nya yang membawa kita dari hidup yang penuh penderitaan ke kehidupan di surga. Nah, setelah mendengar maksud dari doa Bapa kami bagian ke-7 ini, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Oke, yang pertama apa Kak? Nah, yang pertama, jadilah anak-anak Tuhan yang rajin berdoa. Iya, jadilah anak-anak Tuhan yang rajin berdoa. Nah, adik-adik yang di rumah, siapa di sini yang rajin sekali berdoa? Dan siapa di sini yang malas sekali berdoa? Nah, kalau kita malas berdoa itu boleh apa tidak, Kak? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi anak-anak Tuhan harus rajin berdoa. Lalu yang kedua apa, Kak? Yang kedua, tetap andalkan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Oke, tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetap mengandalkan Tuhan ini harus bagaimana, Kak? Mengandalkan Tuhan itu ya adik-adik, tahu nggak maksudnya? Biar kakak jelaskan ya. Nah, mengandalkan Tuhan itu seperti kita mau belajar, kita seperti yang tadi harus berdoa juga dulu ya kan, Nak? Iya, betul. Kemudian bekerja juga, mau liburan juga, untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, supaya kita dapat lepas dari yang jahat, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh berpendapat kalau kita bisa sendiri. Ya, nggak karena, boleh gitu kan, Kak, aku ya. bisa ini sendiri, nggak perlu tidak dibantu boleh. siapa-siapa. Nggak boleh kan, Nang? Nggak boleh. Nggak boleh adik-adik. Tapi anak-anak Tuhan harus tetap setia dan tetap mengandalkan Tuhan di setiap waktu. Oke, mantap sekali. Terima kasih, Kakak. Iya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, supaya kita dilepaskan daripada yang jahat. Anak-anak sekolah minggu harus rajin berdoa, harus meminta pengampunan, harus minta permohonan kepada Tuhan supaya kita semua dilindungi. Lalu yang kedua, adik-adik sekolah minggu harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Tidak boleh menganggap dirinya sendiri harus bisa, tidak ya, harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. 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 Dilipat tangan, ditutup mata. Mari kita berdoa, sama-sama kita mengucapkan, ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, sekarang kita mau bernyanyi lagi. Kita akan bernyanyi dengan judul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian epistel. Ayat bulanan di bulan ini ada di mana, adik-adik? Mazmur 25 ayat 5. Ya, mari kita sama-sama mengucapkannya.
Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Oke, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Maksudnya apa? Bagaimana Kak? Bagaimana Bu? Bagaimana Inang? Gitu. Nah, adik-adik tahu nggak lagu? Jalan serta Yesus. Tahu dong? Tahu Kita pasti, nyanyikan Nang. ya. Iya, Inang. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Oke, mantap. Nas tadi mengatakan bahasanya bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Nah, untuk berjalan dalam kebenaran itu bagaimana Kak? Iya, yang pertama adik-adik, carilah Tuhan. Bagaimana cara kita mencari Tuhan adik-adik? Nah, dengarkan ya, cara kita mencari Tuhan, kita harus memberikan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan semakin dekat dengan Tuhan. Seperti apa? Nah ini seperti adik-adik harus rajin sekolah minggu. Ya adik-adik jangan lupa ya, jangan malas. Harus rajin belajar ya Inang Iya, ya. betul. Iya, menghormati orang tua ya. Dan mematuhi selalu perintah Tuhan. Begitulah adik-adik cara kita untuk mencari Tuhan. Lalu yang kedua bagaimana Kak? Tinggalkan sikap duniawi. Yang bagaimana itu adik-adik? Sikap duniawi adalah yang tidak beraturan dengan firman Tuhan. Contohnya main HP dan menipu orang. Nah, jadi untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan, kita harus meninggalkan sikap-sikap duniawi yang tidak baik. Oke, mantap. Terima kasih ya Kakak. Iya, lanjutan dari nas kita tadi apa ya? Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Iya, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, ingat tadi lagunya kan? Jalan serta Yesus. Iya, setiap duka maupun suka tetap berjalan serta Yesus. Jangan takut sebab Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Amin. Ditutup mata, dilipat tangan. Mari kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik kita akan bernyanyi kembali dari buku ND nomor 569 ayat 1 Ode Bata Tunglongang Do Rohaku.
berdiri, dilipat tangan, ditutup mata. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh calon inang Bibel kita. Jadi adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitabnya ya adik-adik ya. Dan duduk dengan tenang, terutama siapkan hati dan pikirannya untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu Sukacitaku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Oke, supaya kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik sekolah minggu yang di rumah dilipat tangan, ditutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang baik, untuk kesetiaan Tuhan, untuk kasih Tuhan kepada kami, sehingga kami Tuhan bisa melakukan segala aktivitas kami, dan kami mampu bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari Minggu ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan supaya kami mampu mengaplikasikannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kakak-kakak udah boleh duduk ya kak ya. Nanti ku panggil ya kak. Oke. Iya. Adik-adik sekolah minggu, semuanya baik-baik kan? Iya, sehat-sehat. Supaya kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 24 dan ayat 25. Ibrani 10 ayat 24 dan ayat 25. Biar Inang saja yang membacanya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat.
Demikian firman Tuhan. Oke, adik-adik sekolah minggu, Inang punya gambar. Ini gambar apa ya? Iya, ini ada gambar gereja. Adik-adik sekolah minggu rajin ke gereja kan? Atau adakah di antara adik-adik sekolah minggu yang malas ke gereja? Iya, apa itu gereja, Kak? Gereja adalah tempat persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, ada lagi. Ini ada orangnya. Ada anak-anak yang mau pergi ke gereja. Dia berjalan dan dia mau pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa mau seperti dia? Yang rajin ke gereja, yang rajin mendengarkan firman Tuhan, yang setia untuk mendengarkan firman Tuhan, setia untuk bernyanyi. Siapa yang mau seperti ini? Siapa yang mau seperti adik-adik yang rajin ke gereja? Iya, tentunya setiap orang harus mau pergi ke gereja. Nah, begitu juga buat topik kita hari ini adik-adik. Topik kita rajin pergi ke gereja. Nah, untuk rajin pergi ke gereja ini harus bagaimana, Inang? Harus bagaimana? So, pastinya ketika kita mau pergi ke gereja, kita tidak boleh malas ya. Adik-adik yang di rumah harus tetap rajin, tidak boleh malas-malas. Nah, kakak punya cerita. Di suatu hari ada seorang laki-laki yang bernama Agus. Agus ini sangat ganteng, pintar, dan pada waktu itu dia sangat rajin lagi pergi ke gereja. Sangat sekali rajin pergi ke gereja. Tapi setelah beberapa akhir-akhir ini dia malas ke gereja dikarenakan dia selalu main game, bermain dengan teman-temannya yang tidak mau pergi ke gereja, selalu melawan orang tuanya, tidak mau kalau disuruh orang tuanya dia. Nah, suatu hari diajak teman-temannya lah si Agus ini. Agus, oi, kata si Agus gitu. Ayo kita pergi ke sana, kata temannya ini. Kemana? Iya, di sana kita main-main. Dilihat mereka lah ada sebuah sepeda yang sangat cantik dan masih baru. Nah, dalam mereka mau, ayo kita ambil sepeda itu yuk, ayo. Tidak, aku tidak mau mengambilnya, kata si Agus ini. Tetapi teman-teman yang lain tetap memaksa dan mengajak si Agus. Ayolah Agus, ayolah, ayo kita ambil aja sepeda. Itu enggak kenapa-napa, enggak ada yang tahu nanti, kata teman-temannya. Lalu diambilnya lah sepedanya ini, dibawanya lah lari. Tiba-tiba, dung, ketahuan sama bapak polisinya. Wah, bapak polisinya siapa? Bapak polisinya namanya adalah Pak Yuda. Pak Yuda ini adalah bapak guru sekolah minggu. Bapak guru sekolah minggu si Agus yang rajin, yang baik, mau mengajari anak-anak sekolah minggu. Tetap semangat dia dalam mengajari. Tiba-tiba ketemu sama si Agus ini. Agus, kamu ngapain? Kata bapak guru sekolah minggunya. Termasuk juga bapak polisinya. Loh, ini kan sepeda siapa? Ini bukan sepeda kamu, kata bapak polisinya. Lalu ketahuanlah. Nah, kalau seperti biasa ketika bapak polisi melihat ada yang mencuri sepeda, pasti langsung ditangkap kan? Ditangkap dan dipenjarakan, lalu dipanggil orang tuanya. Tetapi adik-adik, bersyukur sekali si Agus tidak dimasukkan dalam penjara. Karena apa? Karena Agus adalah anak sekolah minggu yang rajin. Walaupun dia tetap diajak temannya, diajak teman-temannya, ayo kita curi aja. Tetapi Tuhan masih mau menolong si Agus melalui Pak Yuda. Nah, adik-adik minggu, buat hari ini firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya adik-adik sekolah minggu tetap rajin pergi ke sekolah minggu, pergi ke gereja, tidak boleh malas-malas. Nah, jadi harus berjanji
tidak boleh malas-malas ya. Untuk menjadi anak Tuhan harus rajin pergi ke sekolah minggu. Amin. Siap untuk menjadi anak Tuhan yang rajin pergi ke sekolah minggu? Siap dan harus siap. Oke, kita lipat tangan, ditutup mata. Oh, dan satu lagi. Inang punya tugas buat adik-adik yang umurnya horong 1, yaitu menggambar yang ada di kertas ini dan mewarnai yang ada di gambar ini. Ya, nanti guru-guru sekolah minggunya mengantarkan ke rumah. Lalu silakan adik-adik sekolah minggu yang horong 1, silakan mencat, diwarnain supaya indah dan diberikan kepada guru-guru sekolah minggunya. Oke, siap? Mengerti apa tugas untuk orang 1? Mengerti, oke. Kita berdoa, dilipat tangan, ditutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami dengar, yang mengajarkan kami supaya kami rajin pergi sekolah minggu, tidak malas dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Untuk itu Tuhan, ajari kami, bimbing kami Tuhan di dalam setiap harinya, supaya kami mampu melakukan pekerjaan yang baik, mampu melakukan perintah Tuhan, rajin beribadah, rajin pergi sekolah minggu, tidak melawan orang tua, dan tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, apapun aktivitas kami dalam satu hari ini, kami serahkan kepada tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ayo sini kakak-kakak, kita lanjutkan lagi. Adik-adik, nah sebelum kita bernyanyi, kakak jelaskan lagi ya tugas dari calon Inang Bibel tadi. Gambarnya nanti akan dikirimkan di grup sekolah minggu. Jadi adik-adik semua bisa lihat dari grup sekolah minggu, minta tolong kepada mamanya atau papanya untuk diprintkan supaya diwarnai adik-adik yang orang kecil. Kemudian hasilnya nanti boleh juga dikirim ke grup sekolah minggu. Paling lama hari Sabtu depan ya. Nah kalau bisa warnainya itu dikerjai sendiri oleh anak sekolah minggu. Karena kita nggak ada ngambil hadiah ya mama. Adik-adik jadi hasilnya itu hanya adik-adik aja yang warnai. Nggak usah perlu dibantu sama mamanya. Ya, dikumpul hari Sabtu depan jam 5 sore. Terima kasih. Terima kasih kakak. Nah adik-adik sudah mendengarkan apa tadi yang dibawa firman oleh calon Inang Bibel, harus rajin-rajin sekolah minggu ya adik-adik walaupun masa COVID begini. Oke lah adik-adik, sebelum mengumpul persembahan, kita persiapkan persembahan kita. Jangan uang kucil-kucil dilipat-lipat ya dek ya. Berikan yang terbaik sama Tuhan. Nyanyi kita sekarang yaitu dari buku Ende nomor 550 ayat 1 dan 2, Tanganku Naik Met-met. Mata
Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita serahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.